Pitwall Honda pecah tanpa peringatan. Tidak ada yang menyangka hari itu pitwall Honda akan berubah seperti panggung konser rock yang meledak oleh adrenalin. Semua bermula dari satu lap yang bagi sebagian orang mungkin hanya angka pada stopwatch, tapi bagi HRC itu adalah napas baru setelah musim yang panjang dan penuh tekanan. Veda Ega Pratama, bocah asal Gunung Kidul yang baru memasuki dunia Moto3 sebagai rookie, tiba-tiba mencatatkan waktu yang membuat 3 mekanik langsung berdiri tanpa sadar. Satu menepuk dada, satu menatap layar tanpa berkedip, satu lagi langsung memanggil kepala teknisi. Situasinya seperti adegan film ketika ilmuwan menemukan kode rahasia dunia lain. Tidak ada yang bicara, tapi ekspresi wajah mereka berkata banyak. Ini dia, inilah lap yang kita tunggu sejak awal proyek. HRC yang selama ini dicaci karena performa tidak stabil, akhirnya melihat kilasan cahaya terang. Lap itu bukan hanya cepat, lap itu tepat, sinkron antara mesin, chassis, elektronik, dan yang paling krusial, gaya balap barbar tetapi terukur ala Veda. Dan momen itulah yang membuat seluruh pitwall seperti tersengat listrik kebangkitan Honda. Rancangan HRC mulai hidup bersama Veda. Salah satu alasan pitwall pecah adalah karena lap itu menandai sesuatu yang lebih besar. Desain baru HRC akhirnya klik dengan karakter sang pembalap. Selama berbulan-bulan, para insinyur Jepang bekerja dalam diam, membawa draft sasis, revisi mesin, perhitungan rigiditas, hingga algoritma baru untuk kestabilan pengereman. Semua diuji tanpa suara, tanpa klaim, tanpa drama. Tapi begitu Veda mendorong motor itu dijeres, semua teori yang dicatat di papan tulis kini hidup di aspal. Stabilitas pengereman keras yang selama bertahun-tahun menjadi mimpi buruk Honda, tiba-tiba terasa alami ketika Veda masuk sektor 3. Kini motor mau berhenti, mau berbelok, mau ditahan lama di titik apex tanpa melawan. Ini momen yang membuat kepala teknisi HRC berkata, kalau pemuda ini yang membawa motor, maka motor ini akhirnya bisa bicara. Lap itu bukan lagi sekadar data, ini validasi bahwa HRC mungkin menemukan fondasi untuk kembali bangkit musim depan. Agresivitas Veda membuat data terbelalak. Ketika data masuk ke server HRC, grafik-grafik lap Veda terlihat lain dari biasanya. Bukan hanya konsisten, tetapi berani, seolah ia mengendarai motor yang sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Sektor 1 menunjukkan throttle opening yang lebih cepat 0,12 detik dibanding lap-lap sebelumnya. Di sektor 2, ia menahan motor lebih lama di area apex, sesuatu yang jarang dilakukan rookie karena butuh kepercayaan diri ekstra terhadap cengkraman ban depan. Sektor 3 yang terkenal teknis justru menjadi bagian paling stabil. Dan sektor 4, itu yang membuat teknisi memegang kepala. Veda menutup lap dengan agresivitas yang belum pernah muncul di data sebelumnya. Semua grafik naik seperti grafik saham perusahaan besar yang tiba-tiba booming. Para analis Honda langsung sadar, anak ini bukan hanya cepat, ia paham cara membuat motor cepat. Itu level berbeda. Euforia di pit sampai ada yang menangis. Tidak semua orang tahu, tetapi salah satu mekanik senior Honda yang sudah 18 tahun bekerja di MotoGP terlihat menyeka mata. Bukan lebay, bukan gimmick, tapi air mata lega setelah kerja keras yang tak dihargai publik selama ini. Mereka sudah kenyang kritik, bahwa Honda mandek, bahwa mesin Jepang sudah kadaluarsa, bahwa zaman keemasan mereka mati. Lap Veda hari itu bagi mereka seperti oksigen, bukan kemenangan, tetapi pertanda bahwa kerja keras selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Bahkan ada mekanik muda yang mengaku hampir mau memeluk Veda begitu motor masuk pit. Kalau kamu terus seperti ini, Honda akan kembali, katanya. Sebuah ucapan sederhana, tetapi keluar dari hati orang yang setiap hari hidup dalam tekanan dunia balap. Tes resmi Moto3, Veda tembus top 10. Pada sesi resmi Moto3, Veda mencatat waktu 1:46,323 dan menempati posisi 8 besar. Di atas kertas terlihat biasa, tapi konteksnya luar biasa. Ini debut penuh Moto3 untuk musim 2026 dan Veda masih dalam masa adaptasi dengan motor yang jauh lebih kompleks daripada Rookies Cup. Namun ia membuat keheningan di paddock ketika mampu menjaga ritme di beberapa lap beruntun. Konsistensi itu yang membuat banyak mata terbelalak. Rookie biasanya cepat di satu lap, kacau di lap lain. Veda tidak, ia stabil seperti pembalap berpengalaman.
Hal ini membuat banyak jurnalis Eropa menulis headline kecil, Indonesia's Rising Force is here. Semua kaget, tapi bagi yang mengikuti Rookies Cup, ini hanyalah awal dari apa yang akan ia lakukan di musim penuh Moto3. Respons Honda Tim Asia, pujiannya tidak main-main. Honda Tim Asia memberikan komentar yang membuat banyak pengamat berhenti mengetik. Mereka menyebut pembacaan racing line Veda di atas ekspektasi dan kontrol motor Veda sangat matang untuk anak seusianya. Pujian seperti ini jarang diberikan karena Honda selalu berhati-hati menilai talenta muda. Tapi Veda berbeda. Ia selalu punya kemampuan membaca grip, memperkirakan titik pengereman, dan merasakan stabilitas sasis secara alami. Dia membuat motor bicara, kata salah satu engineer. Ini pujian tingkat dewa dalam dunia balap. Dan Honda sadar, mereka menemukan permata langka yang siap dibentuk menjadi pembalap top. Mario Suryo Aji juga bersinar di Moto2. Tidak hanya Veda yang menyedot perhatian, Mario Suryo Aji di Moto2 juga tampil meningkat bersama Pertamina Mandalika Saga Team. Mario mulai menemukan ritme, terutama di sektor-sektor teknis yang biasanya menjadi tantangan bagi pembalap Asia. Konsistensinya meningkat dan timnya memuji stabilitas mental serta kerja kerasnya. Indonesia sangat jarang punya dua pembalap bersinar di dua kelas berbeda secara bersamaan. Tetapi hari itu, Jerez menjadi saksi bahwa Indonesia tidak lagi datang sebagai pelengkap, mereka datang sebagai ancaman. Indonesia mulai mengambil panggung di Eropa. Dua talenta muda Indonesia tampil bersamaan dan menonjol di sesi resmi. Sesuatu yang dulu terasa mustahil, kini nyata. Para komentator Eropa mulai melempar komentar bernada kagum, bukan mengejek, bukan meremehkan, tapi benar-benar mengakui kualitas. Ada yang berkata, Asia Tenggara akhirnya punya generasi emas. Ada pula yang mencatat bahwa struktur pembinaan Indonesia kini semakin matang. Jerez menjadi titik awal gelombang baru bahwa pembalap Indonesia kini menjadi bagian penting dalam dinamika Moto3 dan Moto2. Dunia mulai menoleh. Nomor 9, simbol baru era Veda. Veda memilih nomor 9 sebagai tanda perjalanan baru. Nomor ini bukan asal pilih. Ini simbol keberuntungan, simbol babak baru dan identitas baru untuk debut Moto3-nya. Dari runner-up Rookies Cup dengan 181 poin, ia melangkah ke panggung dunia membawa harapan bangsa. Nomor ini menjadi representasi transformasinya, dari bocah fenomenal menjadi ikon masa depan Indonesia. Banyak penggemarnya mulai mencetak merchandise nomor 9. Ini bukan sekadar angka, ini era baru Veda di kancah internasional. Kesimpulan, kebangkitan Honda dan lahirnya bintang Indonesia. Lap yang membuat pitwall Honda pecah bukan sekadar momen kebetulan. Itu adalah pertanda besar bahwa HRC berada di jalur yang benar, dan Veda adalah katalis dari kebangkitan itu. Indonesia juga kini berada di radar dunia, bukan hanya lewat satu pembalap, tetapi dua sekaligus. Veda dan Mario menunjukkan bahwa generasi emas sudah tiba. Dan untuk Honda, lap itu bukan hanya tentang kecepatan, itu pernyataan keras bahwa proyek mereka hidup. Dan yang lebih penting, bintang besar bernama Veda Ega Pratama sedang bersinar saat ini, bukan nanti.